Kita lanjutkan dialog. Saya ingin langsung ke Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Bang Ali, update dari rumah sakit Corona di Pulau Galang seperti apa, Bang? Ya, kemarin setelah ratas, kemudian Bapak Presiden telah memerintahkan kepada Menteri PUPR untuk memulai pembangunan fasilitas karantina untuk pengendalian ini infeksi penyakit menular COVID-19 di Batam, ya, di Kepulauan Provinsi. Mudah-mudahan proyek ini, ya, pelaksanaan ini ditargetkan dalam waktu lebih kurang 2-3 pekan. Ya. Paling telat 1 bulan, ya. Tapi target ini disampaikan oleh Bapak Presiden dengan harapan agar bisa pembangunan ini secepatnya bisa diselesaikan, karena memang tempatnya sudah ada. Sebab ini kan fasilitas ini kan sebetulnya lokasi yang bekas dulu penampungan itu, kampung pengungsi Vietnam. Jadi ini kompleks ini sudah ada. Kami juga sudah datang kemarin. Kemudian kompleks ini juga ya sejak tahun, kalau nggak salah tahun 70 berapa lah, 79 sampai di 96 kemarin yang di Pulau Galang itu kan lokasi ini memang merupakan kawasan wisata sejarah, dan pasti bahwa ini tidak dalam waktu yang terlalu lama. Ya. Jadi pemerintah mentargetkan antara 2 minggu sampai 3 pekan ini bisa dibangun. Bang Ali, sebenarnya yang diperintahkan oleh Presiden melalui Kementerian PUPR, melalui Pak... Halo? Ya, Bang Ali bisa dengar, Bang? Halo? Halo? Bang Ali bisa dengar? Halo? Oke. Kita akan coba perbaiki sambungan telepon kita. Ini juga dari rekan Anda, Pak Melki, yang di Komisi 9. Jadi menangkap ada disinformasi antara Menteri PUPR dan Kementerian Kesehatan dengan Menkes. Jadi Menkes itu menangkapnya adalah ini bukan rumah sakit tapi tempat observasi, sementara Pak Basuki menangkapnya adalah rumah sakit khusus corona. Makanya dibikin sekompleks itu begitu. Ya, jadi soal ada miss antara Pak Basuki dan Pak Terawan, tentu itu nanti akan diselesaikan internal oleh pemerintah, ya. Tapi bahwa rumah sakit ini memang penting segera kita bangun di Galang, karena ya walaupun orang bilang bahwa kita mengikuti negara lain, ya, misalnya Cina, ya, tapi memang ini kan kebutuhan. Tidak ada di muka bumi ini yang kemudian sejarahnya itu terbentuk sendiri, kan juga dia melihat kiri kanan, karena rumah sakit itu menjadi penting karena sekali lagi kita belum tahu sampai kapan ini bisa tertangani. Pertama, dan saya malah memikirkan kalau nanti akan kami juga bahas di Komisi 9, karena kita belum tahu bagaimana ini akan direspon ke depan. Sebaiknya kalau memang ada di Galang, dan juga mungkin bisa ada juga di daerah Indonesia Timur, jadi biar bisa antisipasi lebih awal. Nah, yang kedua juga terkait dengan mempersiapkan berbagai tenaga kesehatan itu, saya kira juga penting, karena rumah sakit ini juga nanti kan bukan cuma urusan corona, tapi untuk berbagai jenis kebutuhan kita ke depan, kita nggak pernah tahu nih akan kemana nanti arah dari perkembangan virus ini dan juga kemungkinan penyakit berbahaya lain ke depan, ya. Dan yang ketiga juga kan rumah sakit ini juga kalau andai kata virus corona pun sudah selesai, dia juga bisa tetap menjadi rumah sakit juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi di kondisi tertentu darurat semacam ini dia menjadi rumah sakit khusus infeksi urusan corona. Tapi juga seperti Sulianti Saroso itu juga dia juga menangani pasien-pasien umum. Jadi sebenarnya rumah sakit ini juga ini jangan cuma dilihat dia cuma urusan corona saja, tapi setelah corona ini selesai misalnya juga dia bisa difungsikan untuk rumah sakit yang untuk kebutuhan yang normal gitu. Jadi memang rumah sakit itu kita nggak ada ruginya lah udah. Pasti. Kekhawatiran akan ada ruginya kalau corona ini nantinya akan bisa diselesaikan. Ini beralasan karena di Cina sendiri 2 rumah sakit, Haoshenhan dan Leishenhan, yang dibikin 8 hari, 10 hari untuk mengatasi karena corona ini sekarang sudah banyak nggak dipakai karena Cina sendiri turun, betul. Ya, kan. Artinya kekhawatiran itu sebenarnya berdasar juga, Pak Melki. Enggak, tapi kan kecuali dibangun Cina kan dibangun banyak banget itu. Kan dia bangun kan hampir 20 kalau nggak salah. Kapasitas 1.000 dan kapasitas 1.300. Dan itu kan banget sekali kan dibangun besar banget kan. Nah, rumah sakit ini kan tadi seperti saya sampaikan, dia ini kan kalau kapasitas seperti yang dibangun di Galang ini kan kira-kira kita memperkirakan, ya. Ini kan satu untuk negara sebesar ini. Kalau di Wuhan itu kan cuma untuk cover yang di Wuhan saja kan, dia untuk karena memang di situ epicentrumnya. Berapa belasan juta orang gitu kan. Nah, tapi kan dia dibangun, kemudian setelah selesai kan ditutup. Nah, ini kan dia misalnya kalau dia ditaruh di Galang itu kan
untuk kebutuhan kita urusan infeksi, setelah itu kan bisa dipakai untuk urusan yang lain. Dan jangan cuma di Galang, sekali lagi saya bilang, kita juga harus buat di Indonesia Tengah dan Timur, sehingga kita punya minimal 3 rumah sakit rujukan untuk urusan corona ini kalau memang andai kata ini belum selesai misalnya. Tapi juga ke depan juga kalau andai kata muncul penyakit menular berbahaya semacam ini, kita sudah punya rumah sakit juga yang dia ada di tengah barat timur untuk merespons. Terakhir singkat saja Pak Melki, terhadap penolakan dari anggota DPRD yang di Batam terhadap warga di sana. Kan kita pernah mengalami kayak waktu kasus Natuna. Natuna itu kan juga waktu pada saat ditolak itu kan karena belum ada komunikasi yang baik ya. Natuna itu kan kami juga pergi ke sana. Saya waktu juga memimpin tim ke Natuna, kita setelah ngobrol sama mereka juga justru mengerti gitu kenapa ini harus dibantu. Karena persoalan rumah sakit corona ini adalah bagian dari kita ingin menegaskan bahwa kita ini satu bangsa. Kita ini NKRI yang kita juga harus saling memikul beban negara ini gitu. Kemudian juga pada saat yang sama juga negara ini ingin memastikan bahwa dia ada di mana-mana, ada di seluruh negeri ini, mulai dari Indonesia Timur sampai Barat, Utara sampai Selatan. Baik, Pak Melki, sayang sekali waktu kita sudah habis, dan sebelumnya tadi ada Bang Ali Muhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Terima kasih, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda.